Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Fernanda dari Kelompok 12 Agama ingin menjelaskan tentang ilmu hadis. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sanad, matan dan rawi dalam sebuah hadis? Dari segi bahasa, sanad artinya yang menjadi sandaran atau tempat bersandar. Arti yang lain sesuatu yang dapat dipegangi atau dipercayai. Dalam istilah sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi. Dari segi bahasa, matan berarti mengikat. Matan menurut istilah itu istilah ilmu hadis yaitu perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi SAW. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan hadis hasan, hadis mutawatir, hadis sahih, hadis mardud, dan hadis maqbul. Hadis hasan menurut bahasa hasan sifat musyabahah dari al-husan yang mempunyai arti al-jamal atau bagus, sedangkan secara istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya karena melihat bahwa ia merupakan pertengahan antara hadis sahih dan dhaif, dan juga karena sebagian ulama mendefinisikan sebagai salah satu bagiannya. Yang kedua yaitu hadis mutawatir. Menurut bahasa berarti mutabi'i yang artinya datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya. Menurut istilah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang secara tradisi tidak mungkin mereka sempat untuk berdusta. Yang ketiga, hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang-orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah SAW atau kepada para sahabat dan tabi'in. Hadis sahih bukan hadis yang terkenal ilat dan bukan pula hadis yang menyebabkan cacat dalam penerimaannya. Yang keempat yaitu hadis mardud. Hadis mardud menurut bahasa adalah berarti ditolak atau yang tidak diterima. Menurut istilah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadis makbul. Hadis yang kelima, hadis makbul. Hadis makbul menurut bahasa adalah dibenarkan atau yang diterima. Menurut istilah yaitu hadis yang memenuhi syarat untuk diterimanya riwayat. Yang kelima, jelaskan 3 cara merubah kemungkaran menurut hadis Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaklah ia mengubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah mengubah dengan hatinya. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani tentang pengalaman hadis dhaif dan apa saja persyaratannya. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani ada 3 persyaratan hadis dhaif, yaitu hadis itu tidak sangat lemah, dan kedua, tidak boleh hadis dhaif jadi pokok, tetapi dia harus berada di bawah nas yang sudah sahih, dan yang ketiga, tidak boleh hadis itu dimasyhurkan yang akan berakibat orang menyandarkan kepada Nabi SAW apa-apa yang tidak beliau ketahui. Dan yang ke-8, ada 5 hak kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya. Syekh Ahmad al-Mishari mengutip hadis Nabi Muhammad SAW dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim bahwa ada 5 kewajiban orang muslim. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.